Quran Surat Al-Imran ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan menyebutkan beberapa mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Di antara nabi yang sampai hari ini belum meninggal dunia adalah Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas langit, di mana kisahnya itu termaktub di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu kelebihan yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi daripada kisah Nabi Isa alaihi salatu wasallam? Karena di dalam kisah yang banyak beredar tentang Nabi Isa alaihi salatu wasallam, banyak yang sampai kepada kita dalam keadaan yang keliru. Sama halnya seperti kisah tentang diangkatnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Banyak para ulama tafsir yang menyebutkan tentang kisah diangkatnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam ke langit yang tidak sama seperti apa yang kita ketahui sampai hari ini. Maka jemaah sekalian, mari kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana jemaah sekalian. Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dan melampaui segala kebijaksanaan yang ada pada diri seorang makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga Maryam ibunya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia menciptakan syurga dengan segala macam kenikmatannya sebagai tempat kembali para hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Dan merupakan bentuk keimanan kepada Allah adalah beriman dengan para nabi dan para rasul yang telah diutus kepada manusia. Kita diperintahkan untuk meyakini adanya para nabi dan para rasul. Kita di antara umat yang terakhir, umat yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di fase-fase terakhir jemaah sekalian. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai penutup para nabi dan para rasul, karena memang umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir. Dan kita tidak disebut keimanan yang sempurna. Seorang muslim tidak disebut imannya sempurna kalau dia tidak beriman dengan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nabi yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Kita wajib mengimaninya, dan kita wajib untuk meyakini tentang kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Sepanjang sejarah manusia jemaah sekalian, telah banyak para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk menyampaikan risalah agama ini, untuk menyampaikan daripada risalah yang akan membawa manusia kepada jalan yang benar. Para nabi dan para rasul datang ke muka bumi ini untuk memberikan pedoman kepada manusia agar mereka menyembah kepada Tuhan yang benar. Akan tetapi jemaah sekalian, Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah di antara nabi yang dijadikan oleh para pengikutnya itu dipahami oleh mereka sebagai seorang Tuhan atau anak Tuhan. Maka inilah yang harus kita ketahui, bagaimana umat Islam menyikapi daripada kisah Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Hal yang pertama kita perlu ketahui adalah siapa itu Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Karena Nabi Isa alaihi salatu wasallam di zaman kita sekarang ini, bahkan sejak Nabi Isa alaihi salatu wasallam diangkat ke langit,
persepsi manusia tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu sudah terpecah menjadi 3 bagian, menjadi 3 golongan. Ada yang mengatakan ya, Isa itu adalah Allah yang turun ke muka bumi. Ada yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya. Maka jemaah sekalian, Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah seorang laki-laki yang lahir dari perut seorang wanita yang suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang laki-laki pilihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dan abadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan ya keluarga Imran. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam merupakan cucu dari Imran. Maka tentunya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keluarga Imran masih lekat menempel kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi jemaah sekalian, Nabi Isa itu adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan seorang Tuhan yang turun ke muka bumi ini ya. Dia juga bukan anak Tuhan, karena di dalam pemahaman agama kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki anak ya. Sering kita baca ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu Maha Esa. Sedangkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sudah diketahui secara umum bahwa Nabi Isa itu terlahir dari seorang ibu. Berarti sangat aneh ketika ada Tuhan yang terlahir ke muka bumi ini dari seorang rahim manusia. Ya. Apa bedanya dengan manusia-manusia yang lain? Ya, sama-sama terlahir dari rahim. Ya. Kalau mau dibilang bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan yang terlahir, berarti yang jauh lebih hebat daripada Nabi Isa adalah ibunya tentunya. Ya, yang bisa melahirkan Tuhan. Nah, ini dia jemaah sekalian. Maka orang Islam meyakini bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, Nabi Isa alaihi salatu wassalam menurut pemahaman agama Islam itu adalah bukan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan itu dilahirkan? Tuhan itu adalah ya sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Bagaimana ceritanya seorang Tuhan itu lahir ke muka bumi ini, sedangkan sudah ada manusia yang hidup di dunia ini sebelum dia, sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh, sampai kepada zamannya Maryam misalnya. Maka kalau dipahami bahwa Tuhan itu lahir ketika dilahirkan oleh Maryam, lalu yang menjadi Tuhan sebelum itu siapa? Nah, jemaah sekalian, jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Ya, sedangkan orang yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah Tuhan, itu menyebutkan bahwa dia terlahir dan dilahirkan di tempat yang kotor. Ya. Di kandang domba katanya. Masya Allah, masa Tuhan lahir di tempat seperti itu jemaah sekalian? Ya, menurunkan derajat dan martabat seorang Tuhan. Ya. Kalau ada misalnya anak-anak yang lahir misalnya di kamar mandi, itu sudah menjadi celaan, ya kan? Di tempat-tempat yang kotor.
Bagaimana ceritanya ketika ada seorang yang dilahirkan oleh manusia kemudian menjadi Tuhan? Maka di dalam Al-Quran jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang kedudukan Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah satu hamba pilihan Allah dan juga utusan Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa beliau adalah anak hasil perzinahan. Ya, ini kata orang-orang Yahudi. Bukan pula seperti yang dipahami oleh orang-orang Nasrani, bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah keyakinan mereka itu. Allah mengatakan dalam Quran surat Az-Zukhruf, Allah mengatakan, in huwa illa abdun an'amana alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Nabi Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Quran surat Az-Zukhruf. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wasalam adalah manusia biasa jemaah sekalian, hamba dan utusan Allah. Ya, sama seperti kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah, kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam, dan juga ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud daripada Isa adalah kalimat Allah, yaitu Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya. Jadi bukan melalui perkawinan. Jadi diciptakannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kun. Ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kun, maka jadi. Ya, fayakun, maka jadilah. Jadi tidak melalui proses seperti manusia yang lainnya. Karena kenapa jemaah sekalian? Karena memang Allah menginginkan, ya, manusia melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah mampu melahirkan seseorang ke muka bumi ini tanpa ada seorang ayah. Maka ini dijadikan sebagai senjata yang sangat ampuh oleh para misionaris jemaah sekalian. Mereka bertanya kepada orang-orang yang lemah imannya. Mereka membanding-bandingkan antara Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, ya, mereka orang-orang misionaris itu selalu bertanya, berapa kali Nabi Isa disebut di dalam Al-Quran, dan berapa kali Nabi Muhammad disebut di dalam Al-Quran. Dan ketika dihitung jemaah sekalian, Nabi Isa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari 20 kali. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak lebih dari, ya, 10 atau berapa kali disebut. Dan ini menjadi perbandingan yang menyebutkan, orang-orang misionaris menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran Allah lebih memuliakan Nabi Isa dibanding Nabi Muhammad. Jadi kalau orang-orang yang mempunyai keimanan yang lemah akan bimbang imannya. Kemudian dia mengatakan, kalau Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan ada ayah dan ada ibunya, sedangkan Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Kira-kira mana yang lebih hebat? Lahir, ya, ada ayah dan ibu atau tanpa ayah? Orang yang imannya lemah akan berpikir, oh iya juga ya, hebat dia ya. Tapi perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mampu melahirkan seseorang ke muka bumi ini tanpa ibu. Siapa itu? Hawa. Dia lahir ke muka bumi ini tanpa seorang ibu. Dan Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa ayah dan tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salatu wassalam.
Jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam kalau dibandingkan seperti tadi itu masih belum ada apa-apanya. Kalau dia ada ibu, tidak ada ayah, ya kan? Tapi ada yang lebih hebat lagi. Kalau kita mau bicara hebat-hebatan, ya kan? Ada yang dilahirkan tanpa ayah, ada yang dilahirkan tanpa ibu, ya, Hawa. Kemudian ada yang lebih hebat lagi, ya, lahir ke muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah dan tanpa ibu, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, ini menjadi senjata bagi mereka untuk memurtadkan orang-orang Islam yang memiliki keimanan yang lemah. Dan ini sering terjadi, ya, di tempat-tempat yang susah dijangkau oleh para dai, ya, oleh para mubalik, sehingga keimanan mereka menjadi goyah. Jamaah sekalian, dari ayat yang sudah kita baca, kita dapat mengambil faedah atau manfaat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang agung kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan beliau sebagai kalimat, ya, kalimullah, kalimat Allah, dan juga sebagai ruh. Ya, makna dari ruh di sini adalah ya bukan Roh Kudus, ya, tapi yang dimaksud di sini adalah ruh, ya. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam, ya, meniupkan ruh di dalam rahim Maryam, dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebelum, ya, dia dilahirkan ke muka bumi ini, dia juga adalah merupakan ruh, ya, sama seperti ruh-ruh manusia yang lainnya. Kemudian ditiupkan kepada rahim daripada Maryam. Maka jemaah sekalian, ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan dengan, ya, kalamullah atau kalimullah, yang diidhofahkan dengan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk penghormatan yang istimewa kepada beliau, ya, kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi jemaah sekalian, dari ayat yang sudah kita baca, kita sudah memahami bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah hamba dan utusan Allah, ya, hamba dan utusan Allah yang diutus kepada bangsa Bani Israel saja, ya, bangsa Bani Israel saja. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsa Bani Israel saja. Maka ketika ada orang-orang yang hari ini di luar dari bangsa Bani Israel, kemudian, ya, ikut-ikutan atau dia menjadikan dirinya sebagai pengikut daripada, ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ini merupakan salah satu kekeliruan. Karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu diutus hanya untuk bangsa Bani Israel saja. Kemudian jamaah sekalian, ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam diutus kepada bangsa Bani Israel, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Apakah berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya? Apakah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jemaah sekalian, dakwah beliau tidaklah berbeda dengan dakwah para nabi dan para rasul. Ya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada bangsa Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada kesyirikan-kesyirikan, menyekutukan Allah. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam diutus kepada bangsa Bani Israel untuk menyeru mereka kepada tauhid, ya, mengesahkan Allah dan menjauhkan dari perkara-perkara kesyirikan. Beda halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua manusia, bahkan semua alam. Diutus kepada manusia dan jin. Ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum." Ya, Quran surah Ali Imran yang tadi kita baca, ya. Dan Allah jadikan Isa itu sebagai rasul yang diutus kepada Bani Israel.
dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa mukjizat dari Rabbmu. Dan di antara yang beliau serukan kepada bangsa Bani Israel, dalam Quran surah Al-Maidah Allah mengatakan, wa qala al-masih ya bani Israel, ya bani Israel a'budu ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan Isa berkata, wahai bangsa Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadahnya, maka Allah haramkan surga untuknya dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan orang-orang zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun yang akan menolongnya dari siksa neraka. Allah juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-51. Allah mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kepadanya, inilah jalan yang lurus. Jemaah sekalian, maka dari ayat yang sudah kita baca, kita dapat mengambil faedah bahwa dakwah Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah dakwah tauhid, ya, yang menyerukan kepada bangsa Bani Israel untuk mengesahkan Allah, ya. Bahkan Nabi Isa alaihi salatu wasallam tadi mengatakan bahwa barang siapa yang menyekutukan Allah, ya, menyampaikan kepada bangsa Bani Israel, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harrama alaihi jannah, maka haram hukumnya dia masuk ke dalam syurga. Jadi dia menyerukan kepada keesaan Allah, ya, meninggalkan daripada sesembahan berhala dan lain sebagainya, ya. Kemudian di antara dakwah beliau juga yaitu perintah untuk mengikuti utusan Allah, ya. Apa kata Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ya, kata dia, hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus, ya. Maka tidak ada jalan yang lurus kecuali jalan yang dibawa oleh para utusan Allah, ya, kepada kaum yang terakhir diutus Nabi Muhammad. Maka tidak ada jalan keselamatan melainkan mengikuti daripada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian bangsa Bani Israel, mereka tidak akan diberikan keselamatan, ya, kecuali dia mengikuti Nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian jamaah sekalian, Nabi Isa alaihi salatu wasalam diutus kepada bangsa Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia berupa keutamaan, mukjizat, ya, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam sebagai bukti bahwasanya dia adalah seorang nabi, ya, bukti bahwasanya dia adalah seorang rasul. Maka di antara kita pun kadang-kadang bertanya, ya jemaah sekalian, ketika ada orang yang ceramah, ada orang yang khutbah, ya, ditanyakan, yang khutbah tadi itu, ya, yang disampaikannya tadi itu sudah sesuai atau belum, atau setidak-tidaknya orang yang berkhutbah itu sudah diketahui daripada kapasitas, apakah dia mampu atau tidak. Jadi ada di antara orang-orang pada penyuruh kebaikan, ya, mereka harus diketahui oleh manusia bahwasanya dia pantas untuk menyampaikan hal tersebut, ya. Tidak mungkin orang-orang yang jahil kemudian berbicara di atas mimbar, ya, orang-orang yang tidak belajar agama, ya, kemudian dia menyampaikan daripada, ya, nasihat-nasihat agama misalnya, ya. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukti bahwasanya dia seorang nabi dengan diberikannya mukjizat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saff, ya, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Jadi jamaah sekalian, Nabi Isa alaihi salatu wasalam menyerukan
kepada umatnya untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Ya. Maka ada di antara mereka yang beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Ada juga yang kufur, ya, dan banyak yang kufur, ya, karena yang disebutkan oleh dalam sejarah para ulama tafsir menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu memiliki pengikut, ya, ketika beliau diangkat ke langit, pengikutnya ada 12 orang. 12 orang, ya Mas. Dan dari 12 orang itu pun, ya, ada di antara mereka yang berpecah setelah itu, setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat ke langit. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Ali Imran yang telah kita baca tadi, menyebutkan tentang mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadanya. Allah mengatakan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu mampu berbicara dengan manusia dalam buaya. Jadi masih kecil dia sudah mampu berbicara. Dan disebutkan di dalam Quran surat Maryam tentang apa saja yang dibicarakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ya, jadi dia mengatakan dia itu hamba Allah, dia bukan Tuhan. Ya, dia juga bukan anak Tuhan. Dia mengatakan inni abdullah, saya adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wa salamun yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Nah, ini yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika masih dalam buaya. Dia menyatakan dirinya adalah seorang hamba Allah. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi, ya, alasan-alasan yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah seorang anak Tuhan terbantahkan dengan ayat ini. Kemudian Allah mengatakan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Jadi jemaah sekalian, makna wa yu'allimuhul kitab, dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab. Ya, makna Alkitab adalah tulis menulis. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu tulis menulis. Ya. Wal hikmah, hikmah di sini maksudnya adalah ilmu, keutamaan, pemahaman, dan keahlian di dalam mengatur berbagai urusan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam merupakan, ya, seseorang yang dibekali dengan ilmu yang banyak. Makanya di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa sangatlah banyak, jamaah sekalian. Ya, sangatlah banyak. Seperti ayat yang selanjutnya yang ke-49, Allah mengatakan wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfuhu fiha fayakunu tayran bi idznillah. Allah mengatakan, dan sebahagian rasul, ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam diutus kepada bangsa Bani Israel. Dan dia berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Apa tanda mukjizatnya? Inni akhluqu lakum minat-tin ka hay'ati at-tayr. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu bisa membuat seekor burung dari tanah liat. Jadi dibentuk-bentuk,
Kemudian Nabi Isa tiup, jadi burung. Ya, kahai'atit thair fa anfuhu fiha. Kemudian Nabi Isa meniupnya, maka dia jadi burung. Fa yakunu thayran bi idznillah, atas izin Allah. Wa ubri'ul akmaha wal abras. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dapat menyembuhkan orang-orang yang punya penyakit buta sejak lahir. Jadi buta. Nabi Isa alaihi salatu wassalam usap begini langsung bisa melihat. Ya. Dulu tidak ada dokter mata, jemaah sekalian. Ya. Jadi hal itu merupakan salah satu yang istimewa, mukjizat. Ya. Dia buta sejak lahir, diusap mukanya, kemudian dia bisa melihat. Kemudian yang selanjutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam mampu menyembuhkan atas izin Allah, yaitu penyakit baros, ya, penyakit kulit. Apa orang bilang sini ya? Kusta, penyakit kusta. Ya. Wa uhyil mauta. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu mampu menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan ada 3 orang dalam satu hari yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia baru meninggal dunia. Ya, kemudian sebagai bentuk meyakinkan orang-orang Bani Israel bahwasanya dia adalah seorang nabi, ya, dia membangun atau menghidupkan orang yang sudah mati tadi. Kemudian orang-orang Bani Israel mengatakan, kami tidak percaya bahwa engkau bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa jadi orang yang meninggal ini sebenarnya dia tidak mati. Sebenarnya dia tidak mati, kata mereka. Ya. Mungkin dia hanya tidur, mungkin dia hanya pingsan. Kalau memang engkau seorang nabi, coba engkau hidupkan seseorang yang sudah mati dari anak keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian datang di kuburnya, kemudian digali. Kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa fulan, kum, bangun. Dia bangun itu. Padahal dia sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Anaknya Nabi Nuh. Ya. Kemudian dalam kondisi rambutnya yang sudah putih. Ketika dia bangun, dia mengatakan, apakah sudah datang hari kiamat? Dia bilang belum datang. Ya. Dia bilang, ya, sakitnya waktu meninggal dunia itu sangatlah sakit, dan saya menginginkan, ya, cepat selesainya dunia ini agar Allah Subhanahu wa taala yang membalas daripada amal perbuatan manusia. Ya. Setelah dihidupkan, jemaah sekalian, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, mengembalikan dia seperti sedia kala, meninggal kembali. Tapi hal itu tidak menjadikan bangsa Bani Israel beriman dan percaya bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah seorang nabi. Ya. Bayangkan jemaah sekalian, orang yang seperti itu datang kepada bangsa Bani Israel, mereka tidak percaya pada kenabian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian, Nabi Isa juga memiliki mukjizat, yaitu wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa alaihi salatu wassalam mampu menyebutkan terhadap apa saja yang sudah kita makan. Ya, jadi pagi tadi kita makan apa saja, Nabi Isa bisa menyebutkannya, apa saja yang kita makan. Wa ma tadakhirun, dan Nabi Isa juga mampu menyebutkan apa-apa saja, ya, makanan apa saja yang disimpan oleh manusia di rumahnya. Ya. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Inna fi dzalika laayat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu adalah satu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi jemaah sekalian, Allah mengatakan apa yang dibawa sebagai mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu tidaklah akan memberikan dampak yang positif kecuali bagi orang-orang yang beriman. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Bahwa banyak di antara manusia terkadang sudah banyak menerima nasihat,
sudah banyak menghafal daripada ayat-ayat Al-Quran, sudah mendengar daripada banyak hadis Nabi SAW, tapi satu pun tidak memberikan dampak hidayah kepada dia. Ya. Tapi ada di antara orang, cukup satu ayat sudah mampu membuat dia mendapatkan hidayah Allah. Sama halnya seperti kisah Nabi Isa alaihissalam, jamaah sekalian. Begitu banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia mampu menghidupkan orang yang mati, dia mampu menyembuhkan seseorang yang memiliki penyakit buta, memiliki penyakit baros, ya, dapat menyebutkan apa saja yang tersembunyi di dalam rumah. Ini Nabi Isa alaihissalam. Tapi banyaknya mukjizat itu tidak menyebabkan para bangsa Bani Israel itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menyebutkan tentang mukjizat yang selanjutnya. Allah mengatakan, wa musaddiqan lima baina yaday minat taurat wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat daripada Allah. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mampu memahami daripada Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, kakek moyangnya Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Musa dan Nabi Isa itu memiliki hubungan, ya, sama-sama dari kalangan bangsa Bani Israel, dan jarak di antara mereka, ya, sangatlah jauh. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Isa itu jaraknya sangat jauh. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam mampu menjelaskan daripada kitab Taurat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, mampu menjelaskan, menerangkan apa yang, ya, termaktub di dalam kitab Taurat. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam datang membawa risalah, memberikan, ya, menyebutkan tentang hukum-hukum baru, tentang makanan-makanan yang bisa dimakan oleh bangsa Bani Israel. Maka jemaah sekalian, begitu banyak mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tapi bagaimana respon daripada kaumnya dengan begitu banyaknya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa, tapi hanya 12 pengikut yang mengikuti daripada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, maka jemaah sekalian, sebagai seorang penyeru, seorang dai, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Ya, banyak di antara para nabi dan para rasul yang bahkan pengikutnya sedikit, bahkan ada yang tidak punya pengikut. Ya, maka janganlah bosan-bosan untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau nasihat kita tidak diterima oleh orang lain, biarkan saja. Yang jelas kewajiban kita menyampaikan kepada mereka, ya, sudah terlaksana. Jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Ya, masih ada beberapa kisah yang menarik dari kisah Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diwatasi oleh waktu. Ya, insyaallah kita akan berjumpa di waktu yang lain. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.